Lampu monitor berdetak tak beraturan saat ponselku bergetar di saku, terlalu keras di ruang Icu yang seharusnya sunyi. Aku menoleh, merasakan sesuatu bergeser di udara, seperti bayangan yang salah tempat. Tanganku gemetar sebelum aku berani melihat layar. Aku sendirian, tak siap, berdiri di antara mesin yang bernapas untuk cucuku, sementara di luar sana, dua orang yang seharusnya melindunginya justru menghilang. Kepercayaan terasa rapuh, seperti kaca yang menunggu retak. Aku berhenti bernapas sejenak. Di sela bunyi alat, ada hening yang aneh, detail kecil yang menyentak, nama pengirim yang tak pernah muncul selama ini. Dan saat itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Dunia terasa menyempit. Waktu melambat. Ketakutan merayap tanpa suara. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu buruk hingga membuatmu ingin memutar waktu, atau setidaknya, memahami kebenaran sebelum semuanya terlambat? Pani, tet. Itu tidak pernah berhenti, tapi malam ini terdengar seperti ketukan yang salah. Di antara lampu neon yang dingin, ada jeda-jeda kecil ketika layar monitor meredup sepersekian detik, cukup lama untuk membuatku berpikir. Kalau ia menyerah sekarang, apa yang bisa kulakukan selain berdiri dan menatap? Aku menggeser kursi plastik yang kakinya berderit pelan. Bau disinfektan menempel di tenggorokan seperti sesuatu yang tidak bisa ditelan. Di balik kaca ruang Icu, tubuh kecil cucuku terbaring diam, selang-selang masuk seperti akar yang mencari hidup. Dadanya naik turun dibantu mesin, bukan kehendaknya sendiri. Di luar ruangan, lorong rumah sakit memanjang tanpa ujung, sepi tapi tidak benar-benar sunyi. Ada roda troli jauh di sana, ada suara langkah perawat yang terlatih untuk tidak menimbulkan rasa panik. Jam di dinding bergerak terlalu lambat. Setiap menit terasa seperti keputusan yang tidak pernah dibuat, dan anehnya, itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya kondisinya, tapi kekosongan di sekitar kondisi itu. Kekosongan dua kursi yang seharusnya diisi ayah dan ibunya. Aku menunduk, merapikan tas kecil yang sejak pagi sudah kubuka tutup entah berapa kali. Di dalamnya ada botol air, dompet, charger, beberapa lembar fotokopi KTP, kartu BPJS, surat rujukan. Benda-benda yang tidak memiliki emosi, namun menuntut perhatian seperti makhluk hidup. Rumah sakit mengubah rasa sayang menjadi daftar administrasi. Dalam 3 hari terakhir, aku belajar bahwa cinta pun butuh tanda tangan. Pak, ini tanda tangan lagi ya. Perawat muda itu muncul dengan map biru. Suaranya sopan, datar, seperti sudah mengucapkan kalimat yang sama 50 kali hari ini. Aku mengambil pulpen. Tinta terasa berat di ujung jari. Anaknya, masih sama. Masih dipantau ketat. Nanti dokter visit jam 10. Ia menatapku sebentar, mata seperti menimbang sesuatu yang tidak ia ucapkan. Keluarganya belum datang? Pertanyaan itu sederhana, tapi menjatuhkan sesuatu di dadaku. Aku menggeleng. Belum? Ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh. Di belakangnya, pintu otomatis menutup dengan desis halus. Desis itu terdengar seperti penutup rahasia. Aku berdiri mendekat ke kaca. Di dalam sana, cucuku tampak lebih kecil dari yang seharusnya. Rambutnya yang biasanya acak-acakan kini rapi menempel karena keringat yang sudah dibersihkan. Ada plester kecil di pipinya. Mata tertutup, bulu mata seperti garis tipis yang terlalu tenang untuk seorang anak. Di rumah, ia suka menempel di lenganku saat menonton TV. Ia selalu bertanya hal yang sama, dengan suara yang membuat orang dewasa ingin tertawa meski sedang lelah. Kakek, besok aku boleh main lagi kan? Kini, besok, terasa seperti kata yang tidak punya arti. Hans Selkeberger. Aku mengangkatnya cepat, berharap yang muncul nama putraku. Tapi yang muncul justru notifikasi tagihan parkir harian yang menumpuk. Aku menekan layar, membuka chat terakhir dengan putraku. Pesan terakhirku panjang. Pesannya singkat. Aku urus. Bapak tenang dulu. Itu dikirim 2 hari lalu. Setelah itu, tidak ada lagi. Tidak ada, bagaimana keadaan anak? Tidak ada, dokter bilang apa? Tidak ada, aku datang. Seperti sebuah pintu yang ditutup dari dalam. Aku menulis pesan lagi, dengan jari yang mulai kaku. Kamu di mana? Ini sudah hari ketiga.
Aku menatap tulisan itu lama sebelum menekan kirim, seperti takut kalimat itu akan mengubah sesuatu secara permanen. Tidak lama, muncul centang 2. Debaka. Tidak dibalas. Lorong terasa lebih dingin setelah itu. Bukan karena AC, tapi karena kepastian kecil yang menyelinap. Ia melihat, lalu memilih diam. Aku mencoba menalar. Putraku pekerja keras. Aku mengenalnya. Ia bukan tipe yang lari dari masalah. Menantuku juga, selama ini terlihat seperti ibu yang sewajarnya. Mungkin mereka mengurus sesuatu. Mungkin ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada biaya yang harus dicari. Mungkin. Tapi rumah sakit tidak suka kata mungkin. Rumah sakit suka angka, jam, dan kepastian. Aku turun ke lantai bawah untuk mengurus formulir tambahan. Di bagian administrasi, kursi-kursi penuh dengan wajah yang sama, lelah, menunggu, menahan sesuatu di balik mata. Aku mengambil nomor antrean. Engkenya 37. Layar menunjukkan 31. 6 angka terasa seperti jarak antar kota. Di meja sebelah, seorang ibu muda mengusap tangan suaminya. Anak mereka menangis pelan, bukan karena sakit, tapi karena bosan. Ia masih bisa menangis. Aku memalingkan wajah, bukan karena iri, tapi karena takut membayangkan dunia cucuku tanpa suara. Ketika nomorku dipanggil, petugas berkacamata mengambil berkas-berkasku dengan gerakan cepat. Ia memeriksa fotokopi, memeriksa tanda tangan, memeriksa garis-garis kecil di formulir. Wali pasien siapa, Pak? Tanyanya. Aku menghela napas pelan. Orang tuanya. Tapi, saya yang di sini. Ia mengangkat mata. Orang tuanya tidak bisa datang. Sedang di luar kota, jawabku, dan kalimat itu terasa seperti kebohongan yang dipinjam. Aku bahkan tidak yakin itu benar. Petugas itu mengetik, lalu berkata, butuh surat kuasa kalau Bapak yang tanda tangan tindakan tertentu. Aku menelan ludah. Saya bisa hubungi orang tuanya. Ya, segera ya, Pak. Ini prosedur. Procedure. Kata itu seperti tembok. Tembok yang tidak peduli siapa yang menangis di belakangnya. Aku kembali ke ruang tunggu Icu dengan kepala penuh suara yang tidak terdengar. Di kursi, aku membuka ponsel lagi, memeriksa foto profil putraku, sebuah gambar keluarga di taman bermain. Cucu tertawa, putra memeluk dari belakang, menantu tersenyum dengan mata yang hampir tertutup karena matahari. Foto itu diambil bulan lalu. Bulan lalu terasa seperti kehidupan orang lain. Seorang satpam mendekat. Usianya mungkin sebaya denganku, wajahnya keras tapi matanya tidak kejam. Pak, istirahat dulu. Jangan lupa makan. Aku tersenyum kecil, sekadar sopan. Terima kasih. Ia menatap ke arah ruang Icu, lalu kembali menatapku. Orang tuanya, nggak ada kabar? Aku ragu. Orang asing di rumah sakit kadang lebih berani bertanya daripada keluarga sendiri. Ada. Tapi, belum datang. Satpam itu mengangguk pelan, seolah paham sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Kalau perlu apa-apa, bilang. Di sini banyak yang pura-pura kuat, Pak. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas panjang. Ayah. Waktu berjalan lagi. Doctor visit. Seorang dokter laki-laki dengan suara tenang menjelaskan angka-angka, tekanan darah, respons pupil, peluang, risiko. Aku mengangguk berkali-kali. Aku mengucapkan, baik, dok, dan, ya, dok, seperti mantra agar tidak jatuh. Kalau keluarga inti bisa hadir, lebih baik, katanya pada akhirnya, dengan tatapan yang tidak menghakimi tapi tegas. Keputusan-keputusan tertentu harus diambil cepat. Aku mengangguk, lagi, saya hubungi. Aku berdiri di koridor, menekan nomor putraku. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu masuk voicemail. Aku menatap ponsel seolah benda itu salah. Aku coba lagi. Sama. Aku menekan nomor menantuku. Nada sambung, kemudian suara perempuan menjawab, terdengar bising seperti angin atau jalan raya. Halo? Suaranya terdengar agak jauh. Aku mendadak tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata menumpuk,
lalu jatuh berantakan. Kalian di mana? Di perjalanan, jawabnya cepat. Perjalanan kemana? Anak kalian, aku menahan diri agar tidak meninggi. Di rumah sakit, suara keras terasa seperti dosa. Anak kalian masih koma. Jira. Di jeda itu, aku mendengar suara orang lain tertawa pelan di latar, seperti rekaman yang salah diputar. Kami sudah atur, katanya. Bapak yang di sana kan? Kalimat itu seperti tangan yang mendorong pelan tapi pasti. Bukan memukul, tapi membuat jatuh. Ini bukan soal siapa di mana, suaraku turun, lebih dingin dari yang kuharapkan. Ini soal kalian orang tuanya. Ia menarik napas, terdengar jelas. Bapak tenang dulu. Jangan bikin panik. Aku menutup mata. Di balik kelopak, aku melihat cucuku terbaring seperti boneka yang lupa cara bernapas. Aku menekan kata-kata agar tidak meledak. Kapan pulang? Sebentar lagi. Sebentar itu kapan? Jeda lagi. Maksimal 2 hari. 2 hari? Aku hampir tertawa. Kalian pergi 2 hari sementara anak kalian koma. Bapak nggak ngerti situasinya, katanya, suaranya mulai mengeras, tapi tetap terkendali. Kami butuh rehat. Ini berat. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak pelan, bukan karena kata rehat, tapi karena cara ia mengatakannya seolah itu wajar. Seolah koma seorang anak bisa menjadi alasan untuk liburan, bukan alasan untuk pulang. Aku menelan ludah. Kirim surat kuasa. Rumah sakit butuh. Ya, nanti, jawabnya cepat. Sinyal jelek. Nanti ya, Pak? Telepon terputus. Aku berdiri dengan ponsel menempel di telinga, mendengarkan nada kosong. Orang-orang lewat, membawa kantong plastik obat, membawa map, membawa harapan yang disimpan di mata. Aku tetap di situ, seperti patung yang lupa cara bergerak. Di tempat parkir, matahari sudah turun. Langit berubah abu-abu. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Aku kembali ke ruang tunggu dan duduk. Kursi dingin menempel di punggungku. Aku menatap pintu itu, menunggu sesuatu yang tidak jelas, keajaiban, kabar baik, atau setidaknya suara langkah putraku di koridor. Untuk mengusir pikiranku sendiri, aku membuka media sosial, kebiasaan yang dulu kuanggap remeh. Jariku menggulir tanpa tujuan. Lalu sebuah foto muncul, unggahan menantuku dari 2 hari lalu. Aku hampir melewatinya, tapi ada sesuatu yang menahan jari, warna biru terang, garis horizon, dan caption yang terlalu ringan untuk hari ketika cucunya mulai koma. Finally healing time. Aku membacanya 2 kali. Healing time. 2 hari lalu. Hari yang sama ketika aku pertama kali duduk di kursi ini dan mencium bau disinfektan untuk pertama kalinya. Aku menekan unggahan itu. Ada tag lokasi. Ada nama resort. Ada emotikon kecil. Dan di pojok bawah foto, pantulan kaca memperlihatkan tangan putraku memegang gelas minuman, tangan yang seharusnya menggenggam tangan anaknya. Napas yang kutahan sejak sore keluar pelan, seperti udara dari ban bocor. Dada terasa kosong, tapi kepala justru penuh. Mereka bukan di perjalanan. Mereka sudah sampai. Mereka sudah merencanakan. Mereka sedang menikmati sesuatu. Aku menutup ponsel. Suara monitor dari dalam itu terdengar lebih keras, seperti mengejek. Lampu lorong berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Aku merasa waktu menatapku, seperti penjaga yang menunggu aku mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku membuka ponsel lagi, kali ini bukan untuk menelepon. Aku memperbesar foto itu, meneliti detail kecil, tanggal unggah, jam, lokasi. Aku menekan bagian informasi. Tercatat jelas, diunggah pada pagi hari yang sama saat dokter pertama kali berkata, koma. Di ujung lorong, seseorang tertawa singkat, lalu sunyi lagi. Aku menatap layar sampai mataku panas, sampai kalimat di kepalaku terbentuk sendiri, tenang namun mengerikan. Ini bukan keputusan mendadak. Dan tepat ketika pemahaman itu mengendap, ponselku bergetar sekali, notifikasi masuk dari email rumah sakit, permintaan konfirmasi wali pasien dan dokumen tambahan, batas waktu besok pagi. Aku menatap layar,
lalu menatap pintu Icu yang tertutup rapat. Di kepalaku hanya ada satu rasa, kecurigaan yang mulai memiliki bentuk. Kertas itu tipis, tapi di tanganku terasa seperti logam dingin. Di layar ponsel, nama resort masih menyala seperti luka yang baru dibuka. Dan di lorong Icu, setiap bunyi kecil, langkah sepatu, gesekan roda troli, pintu otomatis yang mendesis, terdengar seperti seseorang sedang mengatur panggung untuk sesuatu yang tidak ingin kulihat. Aku kembali ke meja administrasi sebelum matahari benar-benar naik. Udara pagi di rumah sakit selalu punya bau yang sama, kopi murah dari kantin, antiseptik, dan napas orang-orang yang tidak tidur. Di sudut, televisi menggantung memutar berita tanpa suara. Wajah penyiar bergerak-gerak, seolah dunia di luar sana tetap berjalan normal, sementara di sini waktu hanya berputar di satu titik. Petugas yang kemarin berkacamata menyambut tanpa senyum. Ia melihat jam di komputer, lalu melihat map biru yang kutaruh di meja. Dokumen kuasa sudah, Pak? Belum dikirim, jawabku. Aku berusaha menjaga suara tetap datar. Tapi ini tentang wali pasien. Saya butuh opsi. Ia mengetik, menunggu beberapa detik, lalu menoleh dengan tatapan yang terlalu tenang. Kalau tindakan emergensi, dokter bisa ambil keputusan. Tapi untuk prosedur tertentu, harus ada keluarga inti. Kata, keluarga inti, menggesek sarafku. Aku mengangguk pelan, seperti orang yang menerima putusan pengadilan. Pak, ia menambahkan, suaranya turun sedikit, ada data yang berbeda di berkas ini. Aku menahan napas. Berbeda bagaimana? Ia menarik satu lembar fotokopi, menaruhnya di atas meja, menunjuk dua baris dengan ujung pulpen. Nomor kontak darurat. Kemarin Bapak tulis nomor Anda. Tapi di data awal, ada nomor lain. Aku menatap angka itu. Nomornya asing. Tapi ada sesuatu yang membuat dada mengencang. 3 digit pertamanya sama dengan nomor menantuku. Seperti saudara, tapi bukan keluarga. Ini siapa? Tanyaku. Petugas mengangkat bahu kecil. Tercatat sebagai kerabat. Tidak ada nama lengkap. Hanya inisial. Inisial itu 2 huruf. Dan 2 huruf itu bukan milik siapapun yang ku kenal dekat. Aku mencoba mengingat semua saudara, semua tetangga, semua teman kerja putraku. Tidak ada yang cocok. Keringat dingin muncul di punggung, pelan, seperti air merambat. Kok bisa masuk? Suaraku nyaris tidak terdengar. Data awal biasanya diisi saat masuk UGD, jawabnya. Siapa yang bawa pasien waktu itu? Pertanyaan itu menancap. Siapa yang bawa? Aku sempat dengar cerita dari perawat, cucuku dibawa tetangga karena orang tuanya tidak di rumah. Aku mengingat bagian itu, tapi kini terasa seperti potongan film yang hilang. Tetangga, jawabku. Nama tetangganya? Petugas itu tetap tenang, tidak memaksa, tapi cara ia menunggu membuatku merasa seperti sedang diuji. Aku menyebut nama, skenanya, dan ia mengetik. Lalu ia berkata, kalau Bapak mau, bisa minta rekam triase. Tapi harus lewat dokter penanggung jawab. Aku mengangguk lagi. Di luar meja itu, hidup cucuku menjadi serangkaian prosedur, tapi prosedur kadang menyimpan jejak yang tidak sengaja. Aku keluar dari administrasi dengan kepala penuh angka. Lorong menuju Icu lebih ramai dibanding kemarin, tapi bagiku semua wajah tampak sama, tegang, tergesa, dan tidak menoleh. Aku melewati papan pengumuman yang penuh selebaran donor darah dan jadwal vaksin. Di tengah kertas-kertas itu, ada satu pengumuman kecil, barang hilang harap lapor Satpam. Kalimat sederhana, tapi hari ini terdengar seperti ancaman. Di ruang tunggu Icu, aku duduk, membuka chat lama dengan menantuku. Aku menggulir sampai bulan-bulan sebelumnya, hal yang jarang kulakukan. Biasanya aku tidak suka mengoret. Aku lebih suka percaya. Tapi percaya adalah kebiasaan orang yang belum dipaksa mencurigai. Di antara foto-foto cucuku yang tersenyum dan pesan-pesan singkat soal, tolong belikan susu, ada satu percakapan 2 minggu lalu yang dulu kulewati tanpa pikir panjang. Menantuku mengirim pesan, Pak, kalau ada apa-apa, Bapak bisa hubungi orang ini ya. Lalu nomor yang sama, disertai 2 huruf inisial. Aku menatap layar lama.
2 minggu lalu ia sudah menyiapkan orang ini. Menyiapkan kontak darurat yang bukan suaminya, bukan orang tuanya sendiri, bukan aku. Dan 2 hari lalu ia mengunggah foto healing time saat cucunya koma. Aku menyimpan ponsel di pangkuan dan memandang pintu Icu. Di balik pintu itu, mesin terus bekerja. Tidak peduli siapa yang berbohong, siapa yang pergi, siapa yang menunda. Mesin hanya mengenal satu hal, fungsi tubuh. Aku berdiri dan menghampiri perawat yang sedang mencatat di meja. Ia perempuan paruh baya, rambut disanggul rapi, geraknya efisien. "Mbak," kataku pelan, "saya boleh tanya soal data awal masuknya?" Ia menoleh, menilai wajahku, lalu mengangguk kecil. "Bapak keluarga pasien." "Ke Kenya." Ia membuka map di rak, mencari nama cucuku. "Ada apa ya, Pak?" Aku memilih kata-kata seperti memilih langkah di lantai licin. "Ada nomor kontak darurat lain." "Initial." "Saya tidak mengenal." Perawat itu membaca cepat, lalu wajahnya tidak berubah, tapi matanya berkedip sekali, cepat, seperti refleks yang tertangkap kamera. "Itu yang diisi saat triase." "Siapa yang isi?" Ia menghela napas halus. "Biasanya yang bawa pasien. Atau yang mendampingi." "Yang mendampingi itu siapa?" Suaraku tetap lembut, tapi aku merasakan ketegangan merambat ke tengkuk. Perawat itu menutup map, menaruhnya kembali di meja, lalu berkata, "Pak, hal-hal detail begitu, nanti dokter bisa jelaskan." Ia sudah ingin mengakhiri. Cara ia menutup map terasa seperti menutup pembicaraan. Itu bukan penolakan kasar. Justru itulah yang membuatku tidak tenang, penolakan yang terlalu rapi. Aku memaksa tersenyum kecil, seolah aku paham. Saya hanya perlu tahu karena urusan kuasa. Ia mengangguk, masih sopan. "Epsilona, Pak. Tapi sekarang fokusnya kondisi pasien dulu." "Fokus." Kata itu terdengar seperti perintah, bukan nasihat. Aku mundur selangkah, menahan rasa marah yang ingin naik. Marah di rumah sakit selalu terasa salah sasaran. Aku tidak mau jadi orang yang berteriak, lalu menyesal ketika cucuku membutuhkanku tenang. Aku duduk lagi, tapi kursi terasa lebih keras. Kecurigaan punya cara membuat benda biasa menjadi senjata, pulpen jadi pisau, map jadi rahasia, kalimat sopan jadi penghalang. Aku menelepon tetangga yang katanya membawa cucuku ke UGD. Ia mengangkat setelah 3 kali nada sambung. Suaranya gugup, seperti orang yang masih dihantui kejadian. "Pak, gimana cucunya?" "Masih koma," jawabku. Aku menunggu sebentar, memberi ruang untuk ia bernapas. "Bu, waktu itu yang bawa ke UGD cuma ibu." Ada hening kecil di ujung sana. Aku mendengar suara panci, mungkin ia sedang di dapur. "Saya, sama seorang lagi, Pak." "Seorang lagi." Kata itu mengubah udara di sekitarku. "Siapa?" Aku berusaha tetap tenang. "Temennya, ibunya," katanya pelan. "Yang sering datang ke rumah." Aku menggenggam ponsel lebih kuat. "Laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki," jawabnya cepat, lalu seperti menyesal. "Tapi, ya saya nggak tahu," katanya saudara. Kata itu mudah dipakai untuk menutup lubang. "Ada namanya?" tanyaku. Ia ragu. "Saya cuma dengar dipanggil Wazar Jitu." "Saya nggak yakin." "Mas Ar." 2 huruf inisial di berkas itu tiba-tiba punya bayangan. Aku menelan ludah. "Bu, waktu itu orang tuanya di mana?" "Katanya keluar sebentar," jawabnya. "Tapi saya lihat mobilnya nggak ada." Kalimat itu sederhana, tapi seolah membuka pintu lain. Rumah kosong, anak jatuh, tetangga panik, seseorang, teman ibu, muncul, lalu data darurat diisi dengan inisialnya. Dan setelah itu, liburan. Foto biru. Healing time. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon, dan untuk beberapa detik aku hanya duduk tanpa bergerak. Di atas kepalaku, lampu neon berdengung. Dengung itu biasanya tidak terdengar, tapi ketika pikiran tegang, semua suara kecil jadi jelas. Bahkan napasku sendiri terdengar asing. Aku mencoba menahan diri agar tidak melompat pada kesimpulan.
Ada banyak kemungkinan, teman keluarga, saudara jauh, orang yang membantu. Tapi mengapa inisial? Mengapa tidak nama lengkap? Mengapa dimasukkan sebagai kontak darurat sebelum apapun terjadi? Dan mengapa perawat tadi seperti ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin? Aku mengingat wajah menantuku saat terakhir bertemu di rumah, beberapa minggu lalu. Ia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ia bicara lembut, tapi setiap kali aku menanyakan hal tentang cucu, tentang sekolah, tentang imunisasi, ia selalu menjawab cepat, seperti ingin pindah topik. Anaknya baik, Pak. Bapak jangan khawatir. Kalimat itu kini terdengar seperti mantra untuk membuat orang berhenti bertanya. Aku berdiri, berjalan ke kantin, membeli kopi. Gelas plastik hangat di tangan memberiku sesuatu untuk digenggam selain kecurigaan. Di meja kantin, orang-orang tertawa kecil, membicarakan hal remeh. Macet, harga cabai, acara TV. Dunia mereka masih utuh. Aku duduk di sudut, membuka ponsel lagi, mencari dengan cepat nama resort. Lalu aku menahan diri. Aku menutup layar. Informasi bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Informasi adalah senjata, dan aku belum siap memegangnya tanpa melukai diri sendiri. Aku kembali ke Icu dan melihat satpam yang kemarin. Ia sedang berdiri, tangan di belakang, menatap lorong seperti penjaga yang sudah melihat terlalu banyak. Pak, kataku pelan. Ia menoleh. Epsilona, Pak. Aku ragu sebentar, lalu memutuskan, jika aku terus menyimpan ini sendiri, aku akan tenggelam. Saya butuh bantuan cari rekaman CCTV. Waktu pasien masuk. Satpam itu tidak langsung menjawab. Matanya menyapu wajahku, mencari apakah aku sedang marah, panik, atau hanya lelah. Itu harus lewat prosedur, Pak. Ada yang janggal, kataku. Aku tidak menjelaskan panjang. Aku hanya membiarkan kata, janggal, menggantung, karena kadang satu kata cukup untuk membuat orang paham. Satpam itu menarik napas, lalu menurunkan suaranya. Bapak ngomong sama siapa yang bawa pasien? Tetangga. Katanya ada laki-laki ikut. Teman ibu. Satpam itu mengangguk pelan, seperti menyusun puzzle di kepalanya. Nama? Inisialnya 2 huruf. Di berkas, kataku. Dan mereka, orang tuanya pergi liburan. Untuk pertama kalinya, wajah satpam itu menunjukkan sesuatu, bukan kaget, tapi seperti kecewa yang sudah diduga. Pak, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi, hati-hati. Hati-hati? Aku menatapnya. Kata itu terlalu luas. Ia mengangguk kecil. Di rumah sakit itu, bukan cuma penyakit yang masuk. Kadang masalah ikut masuk. Aku ingin bertanya lebih, tapi ia sudah mengalihkan pandangan, seperti takut terlihat terlalu banyak bicara. Aku mengerti. Orang yang bekerja di tempat seperti ini belajar menjaga mulut, karena terlalu banyak kata bisa jadi bumerang. Aku kembali duduk. Kopi di perut tidak menghangatkan apapun. Aku membuka map biru yang kubawa. Berkas-berkas fotokopi, hasil lab, ringkasan dokter. Di sela-selanya ada lembaran kecil yang baru kusadari, catatan perawat, tulisan tangan yang tergesa. Aku membacanya satu persatu. Angka, jam, obat. Lalu mataku berhenti pada sebuah baris yang ditulis lebih kecil, seolah disisipkan. Keluarga meminta agar informasi tertentu tidak disampaikan ke pihak tertentu. Aku merasa napasku tersangkut. Informasi tertentu. Pihak tertentu. Catatan itu tidak mencantumkan nama. Hanya ada tanda paraf dan tanggal sebelum cucuku masuk Icu. Tanggal ketika aku masih mengira keluargaku baik-baik saja. Aku menutup map pelan, begitu pelan sampai bunyinya nyaris tidak ada. Tapi di kepalaku, sesuatu terbuka dengan suara keras. Ini bukan hanya kelalaian. Ini pengaturan. Ada seseorang yang sejak awal ingin mengendalikan informasi dan menyingkirkan aku dari keputusan. Di lorong, monitor tetap berbunyi dengan ritme yang sama. Aku menatap pintu Icu yang tertutup rapat, dan untuk pertama kalinya, rasa takutku bukan pada kemungkinan cucuku tidak bangun. Rasa takutku adalah pada kemungkinan ia jatuh ke koma bukan karena kecelakaan. Dan di sela hening itu, aku tahu,
Catatan kecil tadi mengarah pada motif yang tidak ingin disebut siapapun dengan suara keras. Aku lupa kapan terakhir kali duduk tanpa melihat jam. Lampu lorong berkedip 2 kali, lalu stabil, dan di sela kedipan itu aku merasa sesuatu di dadaku runtuh perlahan. Bukan karena kabar buruk, melainkan karena kabar apapun tak kunjung datang. Aku kembali ke kursi yang sama. Plastik keras menekan tulang punggung, dan dinginnya merambat sampai ke bahu. Di hadapanku, pintu icu tertutup seperti rahang yang menahan rahasia. Bunyi mesin di baliknya terus bernapas untuk cucuku, sementara aku menahan napas untuk diriku sendiri. Ketika perawat lewat, aku mengangkat kepala, refleks, lalu menurunkannya lagi saat mereka tidak berhenti. Lelah itu bukan rasa kantuk. Lelah itu seperti lapisan debu yang menutup pikiran, membuat segala sesuatu tampak jauh dan dekat sekaligus. Aku minum air, seteguk kecil. Tenggorokan Kiring. Air Teresa Hambar. Aku memejamkan mata dan, entah bagaimana, rumah sakit berubah menjadi rumah kami bertahun-tahun lalu. Ruang tamu sempit, kipas angin berdecit, putraku remaja berdiri di ambang pintu dengan tas ransel. Aku kerja dulu, Pak, katanya waktu itu. Suaranya yakin, matanya menghindar. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Aku membiarkan banyak hal lewat karena kupikir waktu akan membereskan sisanya. Aku membiarkan ia menikah cepat. Aku membiarkan jarak tumbuh pelan. Aku membiarkan cucuku menjadi pusat baru yang kuharap bisa menyatukan lagi apa yang retak. Kini, ingatan itu datang seperti tamu yang tak diundang, duduk di kursi kosong, menatapku tanpa bicara. Di lorong, suara sepatu berhenti di depanku. Seorang dokter muda menatap berkas, lalu menatapku. Pak, kami akan lakukan evaluasi lanjutan. Sekarang, tanyaku. Sebentar lagi, jawabnya singkat. Mohon bersabar. Bersabar. Kata itu terasa seperti tuntutan yang tidak adil. Aku mengangguk lagi, kebiasaan lama yang tidak pernah kupelajari ulang. Dokter itu pergi. Pintu tetap tertutup. Aku membuka map biru, lalu menutupnya lagi. Aku takut melihat catatan kecil itu sekali lagi. Kalimat tentang informasi tertentu terasa seperti mata yang mengawasi. Aku menyentuh kertasnya, dingin, tak bernyawa, dan mendadak ingin menyobeknya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tahu, kehancuran kecil tidak akan membawaku kemanapun. Seorang ibu lewat dengan anaknya. Anak itu menggenggam balon, matanya lebar, suaranya ceria. Bu, mau pulang. Kalimat polos itu menamparku. Pulang. Rumah. Kata-kata yang tiba-tiba menjadi asing. Aku menoleh ke pintu icu lagi. Pulang, bisikku. Aku tidak tahu kepada siapa. Waktu bergerak. Jam siang berubah sore tanpa izin. Aku berdiri, berjalan menyusuri lorong, lalu kembali lagi, seperti tikus di labirin yang sama. Setiap sudut menyimpan kemungkinan, setiap pintu menyimpan jawaban yang belum siap keluar. Aku duduk dan memeriksa ponsel. Tidak ada pesan baru. Aku menulis, lalu menghapus. Aku menelpon, lalu menutup sebelum nada sambung. Aku marah pada diriku sendiri karena masih berharap pada orang-orang yang jelas memilih pergi. Tapi harapan itu keras kepala. Ia tidak mati hanya karena dikhianati. Ingatan lain muncul. Malam ketika cucuku demam dan menangis, menantuku panik, putraku bingung, dan aku yang menggendongnya keliling rumah. Tenang, kataku waktu itu, entah kepada siapa. Kepada anak kecil yang kepalanya panas, atau kepada 2 orang dewasa yang tidak siap. Aku selalu menjadi penyangga. Aku selalu mengisi celah. Dan tanpa kusadari, mungkin itulah yang membuat mereka terbiasa tidak ada. Aku menutup mata. Napasku tidak teratur. Aku memijat pelipis. Kelelahan ini bukan sekadar fisik. Ini kelelahan moral, rasa bersalah yang tidak punya alamat pasti. Apakah aku terlalu lunak? Apakah aku terlalu percaya? Apakah aku gagal melihat tanda-tanda? Seorang perawat menghampiri, membawa cangkir kecil. Pak, minum dulu. Aku menerimanya. Terima kasih. Swarakasarak. Ia tidak bertanya apa-apa, dan aku bersyukur. Kadang, kebaikan terbaik adalah tidak menggali. Aku meneguk perlahan.
Di balik rasa pahit, aku mencoba menyusun pikiran. Fakta-fakta berdiri berhadapan dengan harapan, saling menantang. Fakta, mereka pergi sebelum semuanya terjadi. Fakta, ada nomor darurat yang bukan keluarga. Fakta, ada catatan tentang informasi yang ditahan. Harapan, ini hanya kebetulan yang terlihat buruk karena aku sedang takut. Aku berdiri di antara keduanya, goyah. Pat, suara perawat itu kembali, lebih pelan. Kalau keluarga inti menghubungi, mohon langsung ke dokter jaga. Aku mengangguk. Ayah. Ia ragu sebentar, lalu berkata, anaknya, kuat. Aku menatapnya. Ia tidak tersenyum. Kalimat itu bukan janji, itu pengakuan. Aku mengangguk lagi, dan ia pergi. Malam turun pelan. Lampu-lampu lorong menjadi lebih putih, lebih keras. Rumah sakit di malam hari selalu terasa seperti dunia lain, lebih jujur, lebih kejam. Aku mengeluarkan jaket tipis dari tas dan memakainya. Di dalam saku, aku menemukan sesuatu yang lupa ku kembalikan, mainan kecil milik cucuku, mobil-mobilan biru yang selalu ia bawa. Aku menggenggamnya. Plastik itu hangat oleh tanganku. Tenggengku jamatar. Aku berdiri dan mendekat ke kaca. Kakek di sini, bisikku, meski aku tahu ia tidak bisa mendengar. Jangan pergi dulu. Kata, pergi, menggantung lama. Aku memejamkan mata. Duka itu datang bukan sebagai tangisan, melainkan sebagai tekanan konstan, seperti air yang terus menekan dinding bendungan. Aku menahan, menahan, karena jika aku runtuh, tidak ada siapa-siapa lagi yang berdiri. Aku kembali ke kursi. Jam di ponsel menunjukkan pukul 9 malam. Perutku kosong, tapi aku tidak lapar. Aku hanya ingin sesuatu yang pasti. Bahkan kabar buruk akan terasa lebih ringan daripada ketidakpastian. Ponsel keberjeter. Sekali, aku membeku. Nama yang muncul bukan putraku, bukan menantuku. Nomor tidak dikenal. Aku menatap layar lama, seolah layar itu akan berubah sendiri. Gettern Berenti. Aku menunggu. Getaran datang lagi, lebih lama. Aku mengangkat. Halo? Suaraku rendah. Ada napas di ujung sana. Bukan napas tergesa. Napas yang diatur. Pat, suara laki-laki, tenang, sedikit serak. Saya, yang mengantar anak itu ke UGD. Aku menelan ludah. Siapa? Maizar, katanya. Dua huruf itu kini punya suara. Saya perlu bicara. Sekarang. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi pikiranku justru menjadi jernih. Tentang apa? Tentang apa? Pertanyaan bodoh, tapi perlu. Ada Jita Singkat. Lalu ia berkata, tentang hal yang tidak ingin orang tuanya bapak ketahui. Lorong Teresa Meniamtet. Suara mesin dari balik pintu Icu terdengar lebih keras, seperti memperingatkan. Aku menutup mata sesaat, lalu membukanya lagi. Di mana? Tanyaku. Parkiran belakang, jawabnya. 5 menit. Jangan bilang siapa-siapa. Telepon terputus. Aku berdiri perlahan. Tenggengku Dinjen. Di dadaku, duka berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Aku menatap pintu Icu sekali lagi, menekan mobil-mobilan biru di genggaman. Aku kembali, bisikku, kepada siapapun yang mendengar. Langkah kakiku menuju lorong terdengar asing, tapi mantap. Dan saat pintu lift menutup, aku tahu, dari titik ini, aku tidak lagi sekadar menunggu. Lampu parkiran berkedip seperti mata yang lelah. Angin malam membawa bau aspal basah dan bensin, dan di antara garis-garis putih yang pudar, aku berdiri sendirian sambil mendengar detak jantungku sendiri. Setiap suara terasa berlebihan, pintu mobil ditutup, mesin menyala, langkah kaki yang tidak kulihat. Ia muncul dari bayang-bayang tanpa suara. Jaket tipis, topi ditarik rendah. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak pernah benar-benar ku kenal. Dua huruf itu kini berdiri utuh di depanku. Kita nggak punya banyak waktu, katanya. Suaranya tenang, seolah sedang membicarakan cuaca. Aku menahan diri agar tidak bertanya dengan nada yang salah. Kamu bilang. Ada hal yang tidak ingin orang tuanya diketahui. Ia mengangguk kecil.
Dan Bapak perlu dengar sekarang. Kami berdiri di samping mobilnya. Ia membuka pintu belakang, mengambil map tipis berwarna coklat, bukan map rumah sakit. Map rumahan. Kism. Seperti sesuatu yang terlalu sering dibuka dan ditutup oleh orang yang ragu. Anaknya nggak jatuh biasa, katanya, pelan tapi jelas. Bukan kecelakaan tunggal. Kalimat itu memotong malam. Aku tidak langsung bereaksi. Aku menunggu tubuhku menyusul pikiranku. Jelaskan, kataku. Ia menghela napas singkat. Waktu saya sampai di rumah, anak itu sudah lemas. Bukan panik. Limas. Aku menatap tangannya saat ia membuka map. Ada foto. Ruang tamu yang kukenal. Sofa, karpet, meja kecil. Dan sebuah botol sirup anak, labelnya kusut, tutupnya terlepas. Obat, katanya. Dosisnya tidak masuk akal. Aku memicingkan mata. Siapa yang memberi? Ia tidak menjawab. Ia mengeluarkan lembar lain. Foto catatan kecil dengan tulisan tangan, jadwal minum obat. Jam-jamnya berdekatan. Terlalu berdekatan. Aku mengenali tulisan itu. Aku berharap aku salah. Ini cuma foto, kataku, suaraku terdengar jauh. Bukan bukti. Bukan itu saja, katanya. Saya juga dengar percakapan. Ia memandang sekeliling, memastikan tak ada yang mendekat. Parkiran hampir kosong. Jam mendekati 10. Malam sebelumnya, lanjutnya, ibunya marah. Bukan marah biasa. Marah karena anak itu, rewel. Aku merasakan tengkukku mengeras. Rewel itu anak-anak. Ya, katanya. Tapi dia bilang, biar dia tidur saja. Kapek. Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana. Dan justru karena itu, ia berbahaya. Aku membayangkan nada suara menantuku, lembut tapi tegas. Aku membayangkan dapur, lampu kuning, jam dinding berdetak. Kamu dengar sendiri? Tanyaku. Ia mengangguk. Saya ada di sana. Saya diminta datang. Katanya buat bantu beres-beres. Bantu beres-beres. Aku tertawa kecil tanpa suara. Beres-beres apa? Hati nuraninya? Kenapa kamu tidak lapor? Tanyaku. Ia menatapku lama. Karena ayahnya ada di sana. Dan dia menyetujuinya. Dunia menyempit. Aku menahan napas. Menyetujui apa? Menambah dosis, jawabnya. Biar anaknya tidur. Biar mereka bisa pergi. Pergi. Kata itu jatuh dengan berat yang tidak bisa ditahan. Aku teringat foto biru, gelas minuman, caption ringan. Aku teringat jam unggah yang tepat ketika cucuku mulai koma. Pergi kemana? Tanyaku, meski aku sudah tahu. Ia tidak menjawab. Ia mengeluarkan satu lembar terakhir, tangkapan layar percakapan. Nama menantuku di atas. Pesan singkat. Besok pagi, pastikan jiang tenta. Aku nggak mau drama. Aku menatap layar itu lama. Huruf-hurufnya tidak bergerak, tapi di kepalaku mereka berteriak. Pastikan jiang tenta. Bukan, aman. Bukan, baik-baik saja. Anting. Ini bisa dipalsukan, kataku. Aku mendengar diriku menyangkal. Screenshot bisa dibuat. Bisa, katanya setuju. Makanya saya simpan yang lain. Ia menunjukkan ponselnya. Rekaman suara. Pendek. Berisik. Tapi kalimat itu jelas. Suara menantuku. Tambah sedikit saja. Dia susah tidur. Aku memejamkan mata. Aku tidak ingin mendengar lagi, tapi suaranya tetap ada, bergema di kepala. Aku membuka mata. Kenapa kamu simpan semua ini? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Karena sejak awal saya tahu ini salah. Kenapa baru sekarang? Suaraku meninggi, lalu turun lagi. Aku tidak ingin berteriak di parkiran. Anak itu koma. Ia menunduk. Saya takut. Kata itu jujur. Terlalu jujur untuk seorang antagonis. Aku mengangguk pelan. Takut itu menular. Aku juga takut. Tapi ketakutanku berbeda. Aku takut kebenaran ini akan menghancurkan apapun yang tersisa dari keluargaku. Kamu minta apa? Tanyaku.
Ia menatapku. Perlindungan. Dan, Bapak harus cepat. Cepat untuk apa? Dokter akan cari sebab. Kalau mereka temukan overdosis, orang tuanya akan bergerak. Bergerak. Kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Bergerak bagaimana? Menutup, katanya. Menggalakan. Menekan. Aku mengingat catatan kecil di berkas, informasi tertentu tidak disampaikan. Aku mengingat sikap defensif, senyum yang terlalu rapi, kalimat yang memotong. Semua potongan kini jatuh ke tempatnya, dan gambarnya mengerikan. Anak itu, sengaja dibuat tidak sadar, kataku pelan. Mengucapkannya membuat dadaku sakit. Ia tidak membantah. Ia menutup map dan memasukkannya kembali ke dalam jaket. Saya nggak bilang mereka ingin membunuh. Tapi mereka ingin bebas. Bebas. Dari rewel. Dari tanggung jawab. Dari anak yang mengganggu rencana. Aku memijat kening. Kamu bilang ayahnya setuju? Diam, katanya. Yang lebih menakutkan dari setuju adalah diam. Aku tahu itu. Aku mengenal putraku. Diamnya sering berarti mengalah pada sesuatu yang lebih kuat dari keyakinannya sendiri. Sekarang apa? Tanyaku. Kita harus pastikan rumah sakit tahu, katanya. Tapi dengan cara yang benar. Kalau salah langkah, mereka akan bilang Bapak panik. Panik. Kata yang sering dipakai untuk mendiskreditkan orang tua-tua. Aku menarik napas dalam-dalam. Keputusan cepat memang diperlukan. Tapi keputusan cepat tanpa rencana adalah bunuh diri. Aku kembali ke atas, kataku. Jaga ponselmu. Jangan kirim ke siapapun. Ia mengangguk. Saya tunggu kabar. Aku melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat, tapi juga pasti. Lift membawa aku naik dengan dengung pelan. Pintu terbuka. Lorong Icu menyambut dengan cahaya putih yang kejam. Aku kembali ke kursi, ke pintu, ke bunyi mesin yang setia. Dokter keluar. Wajahnya serius. Pak, ada temuan. Jantung ke berdebar. Apa? Indikasi paparan obat lebih dari satu jenis, katanya. Kami masih telusuri. Aku mengangguk. Aku ingin berkata, saya tahu, tapi aku tidak boleh. Orang tuanya, tanyaku. Kami hubungi, jawabnya. Mereka bilang akan datang besok. Besok. Kata itu kini berbahaya. Aku menelan ludah. Dok, kalau ada informasi yang ditahan, bagaimana prosedurnya? Dokter itu menatapku, tajam. Ditahan oleh siapa? Keluarga, kataku. Ia terdiam sejenak. Kami bekerja berdasarkan data medis. Tapi keluarga sering mempengaruhi. Mempengaruhi. Aku mengangguk. Tolong jaga anak itu. Ia mengangguk kembali. Kami akan lakukan yang terbaik. Aku duduk lagi. Malam terasa lebih tebal. Ponsel ke berjeter. Pesan dari putraku. Pendek. Kami pulang besok. Jangan bikin masalah. Kalimat itu dingin. Tidak ada tanya. Tidak ada rasa bersalah. Hanya perintah. Aku menatap layar, lalu menatap pintu Icu. Aku membuka pesan itu dan mengetik balasan, lalu menghapusnya. Aku memilih diam. Diam kali ini bukan menyerah. Diam kali ini adalah langkah mundur sebelum loncat. Aku membuka galeri ponselku, melihat foto cucuku yang tertawa. Aku menyimpan mobil-mobilan biru ke saku, menguatkan genggaman. Di kepalaku, satu keputusan mengeras, aku tidak akan menunggu mereka menjelaskan. Bukti sudah ada. Obat, pesan, recommend, catatan, dan yang paling menyakitkan, persetujuan diam-diam dari keluarga inti. Aku berdiri, menatap lorong yang sepi, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ketakutan bergeser menjadi kewaspadaan yang dingin. Kebenaran telah menunjuk arah. Dan arah itu, menuju mereka yang paling dekat. Pagi datang tanpa warna. Lampu Icu masih sama, bunyi mesin tetap setia, tapi sesuatu di udara berubah, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Aku berdiri di dekat jendela kecil, memandang parkiran yang basah oleh sisa hujan malam, ketika langkah kaki berhenti di belakangku. Bapak yang kakeknya, ya? Aku menoleh.
Perempuan itu berdiri dengan map tipis di dada, rambutnya diikat rapi, matanya tajam tapi tidak dingin. Ia bukan perawat, bukan dokter. Pakaiannya sederhana, rapi, seperti orang yang terbiasa bergerak di antara aturan. Saya dari bagian manajemen risiko, katanya. Nama saya Ratna. Nama itu tidak mengatakan apa-apa, tapi cara ia mengucapkannya, tanpa basa-basi, membuatku mengangguk. Kami perlu bicara, lanjutnya. Di tempat yang lebih tenang. Kami berjalan ke ruang kecil di ujung lorong, ruangan rapat yang jarang dipakai. Di dalamnya ada meja panjang, beberapa kursi, dan jendela buram. Pintu ditutup. Hening jatuh seperti tirai. Ia duduk berhadapan denganku, meletakkan map di meja, lalu menatap langsung. Saya sudah baca catatan kasus ini. Aku menunggu. Dan ada beberapa kejanggalan, katanya. Bukan hanya medis. Kata itu, kejanggalan, terasa seperti pengakuan yang ditunggu. Aku menghela napas pelan. Saya juga menemukannya. Ia mengangguk kecil, seolah itu yang ia harapkan. Kami harus hati-hati. Kalau salah langkah, ini bisa berbalik. Berbalik. Aku tahu artinya. Orang tua-tua yang panik. Kekek emosional. Keluarga bermasalah. Narasi itu mudah dibentuk. Apa yang ibu tahu? Tanyaku. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar. Indikasi overdosis sedang kami dalami. Tapi ada tekanan. Dari siapa? Ia tidak langsung menjawab. Dari keluarga pasien. Aku tersenyum pahit. Mereka belum datang. Justru itu, katanya, telepon mereka intens. Permintaan spesifik. Permintaan. Aku membayangkan suara menantuku, tenang, menekan. Aku membayangkan putraku diam di sampingnya. Kami tidak bisa menuduh tanpa dasar, lanjutnya. Tapi kami bisa mengamankan proses. Aku condong ke depan. Bagaimana? Ia menatap jendela sebentar, lalu kembali padaku. Kami kumpulkan bukti medis. Lengkap. Tanpa bocor. Poker. Kata itu membuat tengkukku tegang. Bukti non medis. Ia berhenti sejenak. Kalau ada. Tapi harus diserahkan dengan cara yang tepat. Aku ragu. Kepercayaan bukan barang murah. Saya punya saksi. Alisnya terangkat sedikit. Siapa? Orang yang mengantar anak itu ke UGD. Ia mengangguk pelan. Kami perlu namanya. Aku menggeleng. Belum. Dia takut. Ratna tidak memaksa. Ketakutan itu masuk akal. I menitap map. Bapak harus tahu risikonya. Apapun, kataku. Ia menatapku lama. Kalau ini berjalan, keluarga akan tahu Bapak terlibat. Aku mengangguk. Mereka sudah tahu saya ada. Ia berdiri. Baik, kita susun langkah. Langkah pertama adalah diam. Diam yang terarah. Aku kembali ke kursi Icu, duduk seperti sebelumnya, menjawab pertanyaan dengan singkat, menolak wawancara tambahan. Aku mematikan notifikasi tertentu, menyimpan ponsel di saku jaket, hanya mengecek pada jam-jam yang kami sepakati. Langkah kedua adalah dokumentasi. Ratna mengatur agar setiap perubahan dicatat dengan rinci. Waktu, dosis, respons. Tidak ada ruang abu-abu. Aku melihat dokter dan perawat bergerak lebih hati-hati, seolah sadar bahwa setiap gerak mereka kini memiliki saksi tak terlihat. Langkah ketiga paling sulit, menahan emosi. Putraku mengirim pesan lagi. Kami sampai malam ini. Aku tidak membalas. Setiap kata bisa menjadi peluru yang berbalik. Di sela menunggu, Ratna datang sesekali, membawa update singkat. Hasil lab keluar siang. Dokter toksikologi dipanggil. Kami batasi akses. Aku mendengarkan, menyimpan, menahan diri agar tidak bertanya terlalu banyak. Harapan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah oleh sentuhan yang salah. Sore hari, aku menemui Mas Ar di tempat yang berbeda, warung kecil dekat rumah sakit. Kami duduk berjauhan, berpura-pura tidak saling kenal. Jangan muncul lagi di rumah sakit, kataku pelan. Ia mengangguk. Saya paham. Siapkan semua yang kamu punya,
lanjutku. Tapi jangan kirim. Ia menatapku. Kalau mereka tahu, Mereka akan tahu, kataku. Tapi bukan dari kamu. Ia menarik napas panjang. Saya takut. aku juga, jawabku jujur. Tapi anak itu lebih takut. Ia terdiam. Malam turun cepat. Icu lebih sunyi. Aku berdiri dekat pintu ketika Ratna datang lagi, wajahnya lebih tegang. Ada yang aneh, katanya. Seseorang minta salinan awal rekam medis. Siapa? Keluarga, katanya. Lewat jalur hukum. Jalur hukum. Kata itu seperti pisau bermata dua. Mereka datang? Belum. Tapi pengacaranya aktif. Aku menutup mata sesaat. Kita terlambat? Belum, katanya. Tapi waktunya menyempit. Kami sepakat mempercepat langkah. Dokter akan menyampaikan temuan sementara besok pagi. Tertulis. Resmi. Tidak bisa diputar. Aku kembali ke kursi, memandangi cucuku melalui kaca. Wajahnya tetap tenang, seperti tidur panjang yang tidak adil. Aku meremas mobil-mobilan biru di saku. Hans Selke Berger. Pesan dari nomor tak dikenal. Satu kalimat. Bapak main api. Aku menatap layar. Jantungku berdegup, tapi kepalaku dingin. Aku tidak membalas. Tak lama, pesan lain masuk. Dari putraku. Ibu bilang bapak bicara ke banyak orang. Aku menelan ludah. Jadi ini mulai bocor. Aku membalas singkat. Aku jaga anakmu. Titik-titik muncul. Lalu hilang. Tidak ada balasan. Ratna kembali, kali ini cepat. Mereka tahu, katanya. Sejauh apa? Tanyaku. Cukup untuk bergerak, jawabnya. Di lorong, aku melihat dua orang asing berdiri berbincang dengan satpam. Pakaian rapi, map di tangan. Pengacara, mungkin. Atau sesuatu yang lebih rapi dari itu. Aku merasakan lantai bergeser di bawah kaki. Rencana yang kami susun dengan hati-hati kini terpapar cahaya. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat bayangan berubah. Pintu Icu terbuka. Dokter memanggil namaku. Pak, keluarga pasien di bawah. Aku menatap Ratna. Ia mengangguk kecil. Tetap tenang. Tenang. Aku menarik napas, satu-satunya senjata yang tersisa. Aku melangkah menuju lift, menyadari satu hal yang membuat dadaku menegang. Jika rencana ini bocor, berarti ada mata lain di antara kami. Dan mata itu berada lebih dekat dari yang kami kira. Mereka datang tanpa suara gaduh, tapi kehadiran mereka terasa seperti tekanan di udara. Lift terbuka, dan putraku melangkah keluar lebih dulu, wajahnya kaku, mata cekung, jaketnya masih berbau perjalanan. Di belakangnya, istrinya menyusul, rambut rapi, langkah mantap, ekspresi yang terlalu terkontrol untuk seseorang yang anaknya terbaring koma. Aku berdiri. Tidak mendekat. Tidak menyambut. Kita bicara, kata putraku singkat. Di sini, jawabku. Swaraka datar. Kami masuk ke ruang konsultasi kecil. Pintu ditutup. Tidak ada jendela. Lampu putih. Meyah. 3 kursi. Mereka duduk bersebelahan. Aku memilih kursi di seberang, memberi jarak yang cukup agar napas tetap stabil. Ada IPA, Pak? Tanya menantuku. Nada sopan. Mata tidak berkedip. Aku menatap mereka bergantian. Aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan Hening bekerja. Hening selalu memaksa orang bicara lebih dulu. Kami capek, lanjutnya. Perjalanan jauh. Anak makoma, katakapelan. Putraku menggeser duduk. Kami tahu. Tahu, ulangku. Sejak kapan? Ia tidak menjawab. Menantuku menyela, Pak, jangan mulai menyalahkan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku belum menyalahkan. Aku bertanya. Putraku menarik napas. Kami butuh rehat. Kata itu kembali. Rehat. Kali ini terdengar lebih tipis. Rehat dari apa? Tanyaku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Menantuku mentondongkan badan sedikit. Pak, ini tidak adil. Adil. Aku tersenyum kecil.
Adil itu anak tidak minum obat berlebihan. Wajah menantuku berubah sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup. Petraka mentally padanya. Obat apa? Tanyanya. Aku menatapnya. Kamu tidak tahu? Ia menggeleng cepat. Kami kasih sesuai anjuran. Aku mengeluarkan ponsel. Tidak langsung menunjukkan apapun. Hanya meletakkannya di meja. Sesuai anjuran siapa? Menantuku menyilangkan tangan. Pat, kalau mau tuduh, bilang saja. Aku menghela napas. Aku tidak menuduh. Aku menunjukkan. Aku menggeser ponsel, memperlihatkan foto botol sirup dengan label kusut. Lalu catatan jadwal. Jam-jam yang rapat. Terlalu rapat. Ini apa? Tanyaku. Menantuku menatap sekilas, lalu mengangkat bahu. Anak itu susah tidur. Petraka mentally tajam. Kamu nambadasis? Ia menjawab cepat. Sedikit. Sedikit berapa? Suaranya meninggi. Aku memotong. Cukup untuk membuat dia tidak bangun. Sunyi jatuh. Petraka menunduk. Menantuku minatap luras. Rahang mengiras. Ini fitnah, katanya. Pak dengar dari siapa? Aku menatapnya lama. Dari orang yang mengantar anakmu ke UGD. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Teman saya? Yang kamu jadikan kontak darurat, kataku. Putraku mengangkat kepala. Kontak darurat apa? Aku menggeser layar, memperlihatkan nomor dengan inisial. Ini. Ia membaca. Wajahnya pucat. Kenapa bukan aku? Menantuku cepat menjawab. Kamu panik. Aku butuh orang tenang. Tenang. Kata itu lagi. Apa dia juga yang merekam suaramu? Tanyaku. Ia membeku. Rekam apa? Aku menekan play. Tidak keras, tapi jelas. Suaranya sendiri memenuhi ruangan. Tambah sedikit saja. Dia susah tidur? Putraku menutup mata. Tengganya jamatar. Kamu bilang apa? Ia berdiri setengah. Ini tidak adil. Kamu tidak tahu tekanannya. Tekanan. Semua orang punya tekanan. Tidak semua orang meracuni anaknya sendiri. Aku tahu satu hal, kataku pelan. Anak itu tidak memilih. Ia menatapku, mata berkaca, tapi suaranya tetap dingin. Kami tidak ingin ini terjadi. Tidak ingin, ulangku. Tapi kamu melakukannya. Petraka bangkit berdiri. Kenapa kamu tidak bilang ke aku? Ia menoleh ke suaminya. Kamu diameter. Diam. Kata itu menghantam lebih keras dari teriakan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Aku melihat putraku runtuh sedikit, bahunya turun. Dokter akan temukan, kataku. Hasil lab keluar. Menentuku terdawa pendek. Dan mereka akan tanya, lanjutku, siapa yang memberi? Kepan. Berapa? Ia menatapku tajam. Pak mau apa? Aku menatap kembali. Kebenaran. Untuk apa? Katanya. Biar keluarga hancur. Aku merasakan amarah naik, tapi aku menahannya. Amarah yang dilepas terlalu cepat akan menjadi alasan bagi mereka. Supaya anak itu hidup. Petraka mentally padaku. Bapak lapor? Belum, jawabku. Aku memberi kalian waktu. Menantuku mendekat satu langkah. Waktu untuk apa? Untuk berkata jujur, kataku. Sekarang. Ia tertawa lagi, kali ini pahit. Kalau kami jujur, kami masuk penjara. Kalau kalian bohong, kataku, anak itu mungkin tidak bangun. Sunyi kembali. Kali ini lebih berat. Aku mendengar dengung lampu. Nafas Petraka tersenggol. Aku cuma mau tidur, kata menantuku akhirnya. Suaranya retak. Aku capek. Anak itu menjerit terus. Aku cuma mau dia diam. Aku menatapnya. Dan setelah diam, ia tidak menjawab. Putraku terduduk kembali. Wajahnya hengker. Kita harus bilang ke dokter? Ia menoleh tajam. Kamu gila? Anakku, katanya pelan. Bukan liburan. Aku berdiri. Keputusan ada pada kalian, kataku. Tapi jam terus jalan.
Aku membuka pintu. Sebelum keluar, aku berhenti. Ada satu hal lagi. Mereka menoleh. Ada catatan di berkas, kataku. Permintaan agar informasi tertentu tidak disampaikan. Menantuku memejamkan mata. Siapa yang minta? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Tapi keheningan itu sudah cukup. Aku melangkah keluar. Lorong terasa lebih sempit. Ratna menunggu di ujung, wajahnya tegang. Bagaimana? Tanyanya. Topengnya jatuh, jawabku. Dan? Ancaman jadi nyata. Ponsel Bergeter. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hentikan ini, atau kamu menyesal. Aku menatap layar. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada nama. Aku mengangkat kepala. Di ujung lorong, aku melihat dua sosok berdiri, pengacara, mungkin. Atau lebih dari itu. Mata mereka tertuju ke arahku. Aku memasukkan ponsel ke saku. Napasku Territor. Tanganku dingin, tapi mantap. Aku tahu satu hal pasti, konfrontasi tidak bisa lagi ditunda. Dan kami semua sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Pagi itu datang dengan langkah berat. Matahari naik perlahan di balik kaca buram rumah sakit, tapi cahayanya tidak menghangatkan apapun. Di ruang tunggu, kursi-kursi masih sama, bau disinfektan masih menusuk, dan bunyi mesin dari balik pintu Icu tetap setia. Yang berubah hanya kami. Aku berdiri ketika pintu ruang rapat dibuka. Di dalam, dokter, Ratna, seorang petugas hukum rumah sakit, dan dua orang berseragam duduk berhadapan. Putraku duduk di ujung meja, wajahnya pucat. Menantuku di sebelahnya, punggung tegak, mata kering. Tidak ada lagi topeng. Yang tersisa hanyalah pertahanan terakhir. Kita mulai, kata petugas hukum itu singkat. Aku duduk. Tanganku di atas paha. Aku merasakan denyut nadi di pergelangan, teratur. Aku tidak boleh goyah. Bukan sekarang. Dokter membuka berkas. Hasil toksikologi lengkap, katanya. Ada paparan obat sedatif di atas ambang aman. Berilang. Sunyi jatuh. Menantuku menarik napas, lalu tersenyum tipis. Ambang aman untuk siapa? Dokter menatapnya. Untuk anak seusia itu. Ratna melanjutkan. Waktu pemberian berdekatan. Ada pola. Putraku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku melihat bahunya bergetar sekali, lalu diam. Menantuku menoleh padanya, cepat, lalu kembali menatap lurus. Ini bisa kelalaian, katanya. Bukan niat. Petugas hukum mengangguk kecil. Kelalaian berat tetap memiliki konsekuensi. Aku merasakan panas di dada, tapi aku menahannya. Aku tidak di sini untuk memuaskan amarahku. Aku di sini untuk memastikan kebenaran berdiri. Ratna menggeser sebuah ponsel ke tengah meja. Kami juga menerima materi pendukung. Menentuku menegang. Materi apa? Rekaman suara, kata Ratna. Dan percakapan tertulis. Tidak sah, bantahnya cepat. Petugas hukum menoleh. Itu akan diuji. Tapi isinya relevan. Ratna menekan tombol. Ruangan diisi suara yang sudah kukenal, suara yang kini terdengar asing karena terpapar cahaya terang. Tambah sedikit saja. Dia susah tidur. Putraku mengangkat kepala. Kamu bilang apa? Ia menatapnya, lama. Untuk pertama kalinya, ada retak di matanya. Aku capek. Capek bukan alasan, katanya pelan. Aku sendirian, balasnya. Kamu selalu kerja. Aku menghela napas. Konflik mereka mencoba merambat menjadi alasan. Aku tidak akan membiarkannya. Anak itu, kataku pelan, bukan beban. Menentuku menali padaku. Bapak tidak tahu hidup kami. Aku tahu satu hal, kataku. Kamu tahu dosisnya. Ia tertawa pendek. Dokter juga salah kadang. Dokter menatapnya. Kami tidak menambah obat tanpa indikasi. Petugas hukum membuka lembar lain. Ada catatan permintaan agar informasi tertentu ditahan. Semua mata menoleh. Menantuku menutup mata. Putraku menggeleng, seperti baru menyadari sesuatu yang terlalu lama ia hindari. Siapa yang minta? Tanya petugas hukum. Henning.
Aku membiarkan hening itu memanjang. Aku tidak perlu bicara. Keheningan memaksa kejujuran keluar sendiri. Aku, kata menantuku akhirnya. Suaranya datar. Aku minta. Alasannya, Tanya Ratna. Aku tidak mau ribut, katanya. Aku tidak mau orang tua ikut campur. Aku merasakan tusukan kecil, tapi aku tetap diam. Petugas hukum mencondongkan badan. Dengan menahan informasi medis. Ia mengangkat bahu. Aku pikir itu tidak separah ini. Pikiran bukan standar, kata petugas hukum. Petraka berdiri. Aku tidak tahu, katanya cepat. Aku tidak tahu dosisnya. Ratna menatapnya. Tapi Anda tahu mereka pergi. Ia terdiam. Aku, diam. Diam, kata itu lagi. Kali ini terdengar seperti pengakuan. Diam adalah pilihan, kata Ratna. Dan pilihan punya akibat. Aku menatap putraku. Wajahnya hengker. Aku ingin meraih bahunya, tapi aku menahan diri. Menghibur sekarang hanya akan mengaburkan garis yang harus jelas. Petugas hukum berdiri. Dengan temuan ini, rumah sakit akan melaporkan ke pihak berwenang. Menantuku berdiri mendadak. Tidak. Ini bukan negosiasi, jawabnya. Ia menatapku. Pak, tolong. Aku berdiri. Aku sudah menolong, kataku. Dengan berhenti menutup. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Bukan ledakan, hanya garis tipis yang cepat dihapus. Aku tidak ingin dia mati. Dia hampir mati, jawabku. Sunyi kembali. Kali ini sunyi yang membersihkan, seperti hujan setelah debu. Di luar ruang rapat, langkah kaki terdengar. 2 petugas berseragam menunggu. Tidak ada borgol, tidak ada dorongan. Hanya prosedur. Keadilan sering datang tanpa teriak. Bu, kata petugas hukum. Mohon ikut kami. Ia menoleh ke putraku. Aku minta maaf. Putraku tidak menjawab. Ia menatap lantai. Ketika ia akhirnya menoleh padaku, matanya kosong. Bapak puas? Aku menggeleng. Puas itu untuk orang yang menang. Ini bukan kemenangan. Ia mengangguk kecil, seolah mengerti, lalu duduk kembali. Bahunya jatuh. Ia terlihat lebih tua dalam 1 pagi. Kami keluar ruangan. Lorong rumah sakit terasa panjang. Di ujung, pintu itu terbuka sedikit. Perawat memanggil namaku. Pak, ada respons. Aku berlari kecil, menahan diri agar tidak berlebihan. Di balik kaca, jari kecil itu bergerak. Sedikit, tapi nyata. Refleks, kata dokter. Masih panjang jalannya. Aku mengangguk. Aku menempelkan telapak tangan ke kaca. Hangat dari dalam, dingin dari luar. Waktu berjalan cepat setelah itu. Pernyataan diambil. Dokumen ditandatangani. Kata-kata hukum berputar seperti roda. Aku berada di tengahnya, menjaga satu hal agar tidak hilang, wajah cucuku. Sore hari, putraku duduk di kursi yang sama denganku. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi topeng. Aku gagal, katanya. Aku menatap lurus. Kamu memilih. Ia mengangguk. Apa yang akan terjadi? Aku menarik napas. Catalan. Dan kami, tanyanya. Aku terdiam. Pertanyaan itu tidak punya jawaban cepat. Malam turun. Icu kembali sunyi. Mesin tetap bernapas. Aku duduk sendirian, memegang mobil-mobilan biru. Di ponselku, notifikasi berita masuk. Kasus anak. Dugan Kelalayan. Kata-kata dingin yang tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu. Aku menatap pintu Icu. Ada satu langkah lagi yang belum jelas. Setelah semua ini, apakah keluarga kami masih ada? Di luar, hujan mulai turun. Helen. Seperti dunia sedang mencoba membersihkan sesuatu yang kotor, tanpa janji akan selesai malam ini. Aku menutup mata. Di antara kehancuran dan keadilan, ada ruang kosong yang menunggu diisi. Dan aku tahu, dampaknya tidak berhenti di ruang ini. Ia akan mengikuti kami pulang, membentuk masa depan dengan cara yang belum berani kubayangkan. Pagi itu sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang memberi ruang.
Aku duduk di kursi yang sama di ruang Icu, tetapi bunyi mesin kini terdengar lebih pelan, seperti tahu kapan harus mundur. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, jatuh lembut ke lantai, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sedang diawasi oleh waktu. Aku berdiri perlahan, mendekat ke kaca. Di baliknya, cucuku terbaring dengan napas yang kini datang dari dadanya sendiri. Selong berkurang. Monitor tidak lagi memerintah, hanya menemani. Ada pergerakan kecil di jari-jarinya, tidak teratur, tapi nyata. Aku menahan napas, bukan karena takut, melainkan karena takut berharap terlalu keras. "Pat," kata perawat itu pelan. Response-nya konsisten. Aku mengangguk. Kata, konsisten, terasa seperti jembatan tipis yang bisa kulewati tanpa jatuh. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan cepat sekaligus. Lambat saat menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Cepat saat keputusan-keputusan kecil harus diambil. Makan di jam aneh. Tidur di kursi. Bangun karena mimpi pendek yang terasa panjang. Semua menjadi rutinitas baru yang tidak kupilih, tetapi kuterima. Putraku datang setiap hari. Ia duduk di kursi seberang, jarang bicara. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena kurang tidur. Ketika ia berbicara, suaranya pendek, seperti orang yang takut kata-katanya melukai sesuatu yang sudah rapuh. "Ada perkembangan?" tanyanya suatu sore. "Sedikit," jawabku, "tapi nyata." Ia mengangguk. Tidak ada senyum. Tidak ada tanya lanjut. Kami belajar berbicara secukupnya. Kami tidak membicarakan istrinya. Tidak lagi. Nama itu seperti duri yang tidak perlu disentuh untuk tetap terasa. Proses hukum berjalan di jalurnya sendiri, dengan bahasa yang kaku dan langkah yang terukur. Aku tidak mengikuti semuanya. Aku memilih berada di sini, menjaga satu hal yang masih bisa kujaga. Suatu pagi, dokter berkata, "Kita coba bangunkan perlahan." Kata, "bangunkan," membuat dadaku mengencang. Aku berdiri di sisi ranjang, menahan keinginan untuk menyentuh. Aku takut sentuhanku terlalu berat untuk dunia yang baru ia masuki kembali. "Nak," kata dokter pelan. Dengga. Tidak ada respons. Aku menunduk, mendekat sedikit. "Kaget di sini," bisikku. Waktu berhenti. Lalu, sangat pelan, kelopak matanya bergerak. Tidak terbuka penuh. Hanya tanda bahwa pintu itu masih ada. Aku menutup mata. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri, membiarkan udara keluar masuk dadaku, memastikan aku masih utuh. Hari itu aku pulang sebentar. Rumah terasa asing. Sepi dengan cara yang tidak menuduh. Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk, membersihkan bau lama yang tertinggal. Di lantai, mobil-mobilan biru itu tergeletak. Aku memungutnya, membersihkannya dengan kain basah, lalu meletakkannya di meja. Simbol kecil dari sesuatu yang hampir hilang. Kembali ke rumah sakit, aku menemukan putraku berdiri di lorong, menatap papan pengumuman. "Aku mau minta maaf," katanya tanpa menoleh. Aku berdiri di sampingnya. "Untuk apa?" "Untuk diam," katanya. "Untuk tidak jadi ayah." Aku menimbang jawabanku. Kejujuran tidak selalu harus keras. "Kamu masih bisa memilih," kataku. "Tapi pilihanmu sekarang berbeda." Ia mengangguk. "Aku akan ikut semua yang dokter sarankan." Aku menatapnya. "Dan dengarkan." Ia menoleh. Aku dengar. "Itu cukup. Tidak lebih. Tidak kurang." Minggu berganti. Cucu mulai membuka mata lebih lama. Suaranya belum kembali, tapi ada gumaman kecil yang terdengar seperti usaha. Perawat tersenyum. Dokter lebih sering berkata, "Baik." Kata itu sederhana, tapi kini penuh makna. Aku duduk di kursi dan membaca koran, tidak benar-benar membaca. Hanya menikmati kebiasaan lama yang kembali. Sesekali, aku mengangkat kepala saat ada gerakan kecil. Aku belajar bersabar tanpa cemas. Luka di dalam diriku tidak hilang. Ia tinggal, mengingatkan, tapi ia tidak lagi memerintah. Suatu sore, putraku berkata, "Kalau dia pulang nanti, boleh tinggal sama bapak?" Pertanyaan itu berat. Aku tidak menjawab langsung.
Aku memikirkan batas. Aku memikirkan kepercayaan yang tidak bisa kembali utuh seperti semula. Boleh, kataku akhirnya. Dengan aturan. Ia mengangguk cepat. Apapun. Aturan pertama, kataku, kamu ada. Ia menatapku. Aku ada. Aturan kedua, lanjutku, tidak ada rahasia. Ia menelan ludah. Tidak ada. Aku mengangguk. Itulah batasnya. Sederhana. Tegas. Hari kepulangan tiba tanpa perayaan. Tidak ada balon. Tidak ada foto. Hanya langkah pelan keluar dari pintu rumah sakit, kursi roda yang mendorong harapan ke udara luar. Matahari hangat, tidak menyilaukan. Aku menutupi kepalanya dengan topi kecil. Ia menggenggam mobil-mobilan biru itu, belum tahu maknanya, tapi tahu itu miliknya. Di rumah, aku menyiapkan kamar kecil. Tirai tipis. Lampu redup. Suara kipas yang lembut. Aku duduk di samping ranjangnya saat malam, mendengarkan napasnya. Napas itu nyata. Aku membiarkan diriku percaya, tapi dengan mata terbuka. Putraku membantu. Ia belajar lagi. Dari awal. Menggani papak. Menyiapkan susu. Mendengarkan tangisan tanpa marah. Sesekali ia menatapku, seolah meminta penilaian. Aku tidak menghakimi. Aku mengamati. Suatu malam, cucuku tertawa kecil. Suara itu pendek, serak, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa penuh. Aku tersenyum tanpa sadar. Putraku menutup mulutnya, air mata jatuh pelan. Dia ketawa, katanya. Ayah, jawabku. Pelan-pelan. Waktu tidak menyembuhkan semuanya. Tapi ia memberi jarak. Dengan jarak, kita bisa melihat tanpa runtuh. Aku tidak melupakan apa yang terjadi. Aku memilih mengingat dengan tenang. Ingatan itu menjadi pagar, bukan penjara. Suatu pagi, aku duduk di teras, menatap jalan yang mulai ramai. Cucu bermain di lantai, mobil-mobilan biru itu berputar tanpa arah. Putraku menyapu halaman. Hidup berjalan lagi, dengan ritme baru yang tidak pernah kupelajari sebelumnya. Aku menarik napas panjang. Di dada, ada ruang yang dulu kosong, kini terisi oleh sesuatu yang tidak bernama, bukan bahagia penuh, bukan lega sempurna. Hanya kesadaran bahwa bertahan adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Aku menatap cucuku, lalu langit. Awan bergerak pelan. Dunia tidak berhenti untuk tragedi kami. Tapi kami belajar bergerak di dalamnya, dengan langkah yang lebih hati-hati. Dan disitulah aku berdiri sekarang, di antara luka yang tidak hilang dan harapan yang tidak naif, menjaga keseimbangan dengan tangan terbuka, siap jika suatu hari angin kembali berubah arah.